Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. As'alullaha an yufaqihana fid din wa an yu'allimana bima yanfa'una wa an yanfa'ana bima 'allamana وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا إنه ولي ذلك والقادر عليه وبعد. الحمد لله بالتوفيق والعون من الله تعالى في هذه الليلة المباركة نستطيع أن نلتقي مرة أخرى لنستمر درسنا وتعلمنا في مجلسنا هذا في مجلس المدارسة. نرجو الله أن يوفقنا وأن يباركنا في تعلمنا في هذا المجلس. آمين. الأمهات والأخوات، كنا في لقائنا الماضي ما زلنا في قراءة الكتاب سلم التوفيق، وكنا في لقائنا الماضي قرأنا قاعدة عامة في ضوابط الأقوال والأفعال والاعتقاد المكفرة. Kita di pertemuan yang lalu membaca dan membahas tentang kaidah umum kaidah umum yang menjadi batasan hal-hal yang menyebabkan kekufuran, baik berupa keyakinan di dalam hati maupun perbuatan maupun ucapan di lisan. Dan semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya dan melindungi kita semuanya dan juga semua keluarga kita dan anak turun kita dari kekufuran. Umat sekalian, kita perlu memahami bahwasanya kekufuran adalah dosa paling besar dan kekufuran adalah satu-satunya dosa yang tidak diampuni oleh Allah sama sekali. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa man yusyrik billahi faqad iftara itsman 'adzim." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan mengampuni semua dosa selain syirik. Wa man yusyrik billahi faqad iftara itsman 'adzim. Barang siapa berbuat syirik, maka sungguhnya dia telah berbuat dosa yang sangat besar. Itsman 'adzim. Maka hendaknya kita harus selalu berusaha sekuat tenaga kita untuk menjaga keimanan kita. Jangan sampai keimanan kita dinodai dengan kesyirikan dan kekufuran. Wal'iyadzubillah. Malam hari ini, umat sekalian, insya Allah kita akan melanjutkan apa yang dijelaskan oleh al-muallif rahimahullahu taala, yaitu tentang ba'd ahkamir ba'd ahkamir murtad, beberapa hukum murtad atau hukum-hukum yang terkait dengan murtad. Di sini nanti insya Allah akan kita bahas dan ketahui dan fahami insya Allah konsekuensi. Pertama, apa saja yang harus dilakukan seseorang yang telah murtad? Kewajiban dia apa? Itu bagian pertama. Kemudian bagian kedua nanti kita akan mempelajari konsekuensi apa saja yang harus dialami orang yang telah murtad. Wal'iyadzubillah. La qadarallahu la. Dan terakhir kita akan membahas
hukum-hukum yang berlaku bagi orang murtad selama di dunia yang berikutnya, dan kemudian hukum-hukum yang harus dialami oleh orang murtad setelah dia mati. Waqanallahu jami. Kemarin sempat kita sudah membaca uh, matannya yang ditulis oleh al-muallif rahimahullahu taala, tapi saya ingin membacanya sekilas lagi dengan cepat supaya masih nyambung nanti umat sekalian. uh, di halaman mana apa yang kita bahas masih nyambung setelah kita baca atau setelah saya baca nanti kita terjemahkan langsung secara singkat sambil kita sedikit sedikit kita bahas ya Arabnya, karena terjemah itu juga sangat erat kaitannya dengan ya Arab. Ya Arab itu membantu kita dalam menerjemah. Setelah kita terjemahkan baru kita ulas nanti kita jelaskan masing-masing maksudnya. Baik, saya baca sekilas umat sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Amin. Faslun fi ba'di ahkamil murtad. يجب على من وقعت منه ردة أي كفر بعد أن كان مسلما العود فورا إلى الإسلام بالنطق بالشهادتين والإقلاع عفوا ini harusnya والإقلاع bukan والإقلاع gitu ya Bu ya. Kalau misalkan Ibu sekalian dicetak PDF-nya ini kemudian di sana menemukan tulisannya والإقلاع, maka dibetulkan harusnya والإقلاع karena ini ma'tuf 'ala al-'aud. Al-'audu di sana marfu', maka al-iqla'u harusnya juga marfu' juga. Begitu ya Bu ya. Wadih Muhammad? Ada, insya Allah, Ustaz. Baik. Afwan والإقلاع Ustadz, apa نعم wal iklau? نعم صحيح والإقلاع bukan والإقلاع. Ya, والإقلاع karena ya. ini ma'tuf 'ala al-'aud. Oh, Ma'tuf ini disambungannya dengan al-'audu. oh, oh. Hukumnya sama dengan al-'audu. Oh, Kalau al-'audu di sana marfu', maka al-iqla'u di sini juga marfu'. Begitu Om ya? ya, ya Ustadz. Baik. والإقلاع عما وقعت به الردة ويجب عليه أيضا الندم. Ini juga sudah betul kalau الندم مرفوع, jadi مرفوع العود الإقلاع الندم. الندم على ما صدر منه والعزم ini juga معطوف والعزم مرفوع juga والعزم على أن لا يعود لمثله وقضاء ini juga معطوف juga, makanya marfu' juga sama. Wa qada'u ma fatahu min wajibati syar'i fi tilkal muddati kas-salawatil mafrudati fa in lam yatub ay fa in lam yarji' an kufrihi bisyahadatayn wajabat istitabatuhu. Wajabat aslinya wajabat demikian, karena bersambung dengan sukun lagi maka ditandai kasrah. Aslinya wajabat istitabatuhu disambung jadi wajabat istitabatuhu ay amruhu birruju'i ilal islami bisyahadatain. Ini yang di dalam kurung ini penjelasan-penjelasan tambahan maksud dari kata sebelum kurung. ثم قال ولا يقبل منه إلا الإسلام أو القتل ينفذه عليه الخليفة بشروط مذكورة في المطولات. Selanjutnya Mas sekalian. ومما يترتب على ردة الشخص أنه تذهب بها حسناته يبطل بها صومه للنهار الذي ارتد فيه ويبطل بها تيممه ويبطل بها نكاحه أي زواجه قبل الدخول وكذلك بعده إن لم يعد إلى الإسلام في العدة ولا يصح عقد نكاحه ولو على
walau ala murtaddatin mislihi. Terakhir, wa tahrumu dhabihatuhu wa takunu najisatan wala yarithu ولا يورث ولا يصلى عليه ويكفر من يصلي عليه وهو عالم بحاله ولا يغسل أي لا يجب ولا يكفن أي لا يجب ولا يدفن أي لا يجب ويحرم دفنه في مدافن المسلمين وماله بعد موته فيء أي لمصالح المسلمين ويخلد بلا نهاية في العذاب إن مات على ردته كغيره ممن يموت على غير الإسلام. وفقنا Allah aja. Semoga Allah selalu memberikan taufik pada kita. Ini adalah hukum-hukum terkait dengan murtad. Dan kalau kita baca nanti, kita akan mengetahui hukum murtad itu lebih buruk daripada kafir asli. Saya tidak mengatakan lebih baik kafir asli, tidak. Karena semua kafir itu buruk. Tidak ada kebaikan dalam kekufuran. Tapi murtad itu kondisinya lebih buruk daripada kafir asli. Begitu ya, Bu Ben? Wafaqanallah jami'an. Baik, umat sekalian, kita terjemahkan di sini. Yajibu ala man waqa'a minhu riddatun, diwajibkan atau wajib bagi siapapun, ala man di sini man al-mausulah yang maknanya seperti alladzi. Jadi ini sifatnya umum. Wajib bagi siapapun. Wajib bagi siapapun yang terjatuh dalam kemurtadan, dalam kekufuran. Murtad di sini artinya apa? Kafara ba'da an kana musliman. Yaitu orang yang kafir setelah sebelumnya pernah memeluk agama Islam. Orang yang kafir setelah pernah memeluk agama Islam itu disebut murtad. Apa kewajiban bagi orang yang murtad? Baik, umat sekalian, yajibu adalah fi'lun. Ya kan Ibu ya? Fi'lun itu pasti ada fa'ilnya. Kalau fi'lun ma'lum, kalau fi'lun majhul ada naibu fa'ilnya. Ini fi'lun ma'lum. Berarti pasti ada fa'ilnya. Mana fa'il dari yajibu? Dhamir mustatir takdiruhu huwa. Asal, dhamir mustatir, yakin. Eh, Iya, Ji. wajib Itu sih. Diwajibkan ya? Wajib bagi setiap orang yang Itu si terjerumus. eman. Itu Ustadz yang al-murtadi Ustadz. Ah, Yajibu al-mur. yajibu ala, wajib bagi Man waqa'at. siapapun. Man itu siapapun yang terjerumus dalam kemurtadan. Yang diwajibin siapa ya pelakunya? Wajib bagi gitu kan. Terus yang diwajibkan apanya? Wajib bagi orang yang murtad. Terus yang diwajibkan apa? Nah, itu belum selesai kali ya? Belum selesai. Sahih belum selesai. Coba dilanjutkan di sana, diperhatikan. Kalimat-kalimat setelahnya. Titik 2. Al-audu Ustadz. Al-audu. Al-audu, sahih. Al-ikla'u. Al-audu itu adalah fa'ilnya. Oh, Fa'il yang pertama. Al-audu itu adalah fa'ilnya. Jadi wajib bagi setiap orang yang terjerumus dalam kemurtadan, apa yang harus dilakukan? Apa yang diwajibkan? Wajib bagi orang yang terjerumus dalam kemurtadan adalah al-audu fauran. Segera kembali kepada Islam. Segera kembali masuk Islam. Gitu ya, Bu ya. Al-audu itu artinya kembali. Waktu yang mahat? Fauran apa Ustaz? Bagaimana? Iya, Ustadz. Fauran. Fauran artinya segera. Jadi al-audu itu masdar dari ada ya'udu.
Audah artinya kembali. Raja'a yarji'u. Oh. Fauran, fauran itu maknanya segera. Dan fauran ini mansub. Kenapa mansub? Karena sebagai maf'ulun fihi dzarfu zaman. Gitu ya, Bu ya? Dzarfu zaman mansub. Wa alamatu nasbihi fathah. Gitu ya, Bu ya? Ya. Jadi kewajibannya apa? Al-audu Kewajibannya apa? Al-audu fauran ilal Islam. Kewajibannya adalah Kembali kepada kembali Islam. segera. segera, Kembali, segera. kembali. Nggak boleh ditunda-tunda. Segera kembali masuk Islam. Bagaimana caranya? Bin nutqi bisyahadatain. Dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Terjemahannya jelas nggak sekalian? Jelas, Ustaz. Jayid. Di sini saya menerjemahkan dulu. Nanti penjelasannya nanti. Gitu ya, Bu ya? Iya, Ustaz. Yes. Berikutnya wal iqla'u. Tadi saya betulkan bukan al iqla'i tapi al iqla'u. Karena al iqla'u di sini adalah ma'tuf 'ala al-'aud. Jadi di sini hukumnya sama. Al-'audu dengan al iqla'u hukumnya sama. Uh, Takdirul kalam wa yajibu al iqla'u. Gitu sama-sama fa'il. Gitu ya, Bu ya? Ya, Ya. Ustaz. Jadi kewajiban yang kedua tadi al-audu fauran ilal Islam. Kewajiban berikutnya adalah al-iqla'u amma waqa'at bihi riddah. Al-iqla' maknahu at-tarku. Meninggalkan segala sesuatu yang menyebabkan kemurtadan. Al-iqla' meninggalkan amma an di situ an itu harful jar. Kemudian ma di sini adalah ma al-mausulah. Jadi juga sifatnya umum. Jadi apapun, segala sesuatu waqa'at bihi yang menyebabkan dia terjerumus dalam ar-riddah, kemurtadan. Meninggalkan segala sesuatu yang menyebabkan dia terjerumus dalam kemurtadan. Ustaz, apa bedanya tarokah? Wal ikhla Hampir bainal sama. ikhla wal tarokah. Kenapa Sama, nggak pakai sama. tarokah, Ustaz? Itu pilihan kata saja namanya. Pilihan kata saja. Karena kalau kita lihat juga misalkan di Mu'jam al-Ma'ani, beberapa kata penggunaan kata al-iqla' itu maknanya juga taroka. Tapi mungkin kalau diibaratkan, Om ya, al-iqla' dan taroka, kalau kita perhatikan secara detail, memang ada bedanya sih, Mas. Tapi kalau secara umum maknanya sama. Kalau secara detail, misalkan eh, misalkan beberapa penggunaan itu eh, iqla' itu aqla'atit ta'iratu al-matar. Pesawat meninggalkan bandara. Pakainya aqla'an, yuqli'u iqla', bukan tarok. Dan beberapa contoh yang lain penggunaannya kalau kita perhatikan eh, meninggalkan di sini tidak hanya sekedar yang penting meninggalkan, tapi betul-betul meninggalkan dan meninggalkannya itu dengan cara segera dan tidak ada untuk kembali lagi, tidak ada niatan untuk kembali lagi. Mungkin pilihan pilihan kenapa kok di sini menggunakan kata ayakla mungkin itu. Daripada atarku gitu saja. Karena atarku itu tidak ada unsur penegasan di sana, tidak ada unsur penekanan. Gitu kan Ibu ya? Iya. Oh. Jadi, Oh. berikutnya umat sekalian. Ya, Wa yajibu alaihi aydan. Ini kewajiban berikutnya. Wajib juga baginya, gitu ya. Wa yajibu alaihi aydan. Kalau di matan aslinya Nadam. enggak ada aydan. Nah, wa yajibu alaihi aydan maksudnya diwajibkan juga baginya. Ini kewajiban yang ketiga berarti di sini. An-nadamu ala ma sadara minhu. An-nadam, ma makna nadam? An-nadam Menyesal. artinya menyesal, menyesal. Menyesali ala ma sadara minhu atas semua hal yang telah diperbuatnya dari semua bentuk kekufuran.
Ma di sini juga ma al-mausulah. Jadi menunjukkan keumuman juga. Jadi semua hal yang telah diperbuat dari semua semua penyebab-penyebab kemurtadan. Bingung tidak masih kalian terjemahnya? An-nadamu ala maqsadafin. Menyesali semua yang telah diperbuatnya dari sebab-sebab kemurtadan. Saudara. Qadara itu apa yang telah muncul, telah dilakukannya gitu. Wadah yang mahal. Ada insya Allah. Berikutnya na'am. Kalau apa Ustaz yang sodrun itu artinya apa sebetulnya Ustaz? Kalau sodrun artinya Sadrun itu sebenarnya Baik. kalau sadrun itu kan dada. dada Kalau ya. diterjemahkan ke dalam bahasa kita. Tapi kalau dalam istilah syar'i itu juga ada maksudnya sendiri. Misalkan di sana atawajjuhu bis sadr dalam salat misalnya. Atawajjuhu bis sadr menghadap kiblat dengan sadr. Sadr itu ya semua bagian dari bawah leher sampai sampai perut gitu kan. Sampai perut. Nah, itu Oh, bukan hanya dada saja, bukan hanya dada saja. maksudnya Uh, hatinya juga gitu kali Ustaz ya. karena Hatinya. bukan. Jadi sadr itu adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menghadap ke depan. Itu sadr. Itu sebenarnya. Itu makna aslinya. Tapi lama kelamaan maknanya menyempit. Sadr itu jadi maknanya dada. Gitu ya. Udah Iya. mahat. Ayo. Berikutnya umat sekalian, wal azmu. Ini juga masih ma'tuf. Berarti takdirul kalam wa yajibu alaihi al-azmu. Gitu. Dan wajib juga baginya adalah al-azmu ala an la ya'uda limithlihi. Al-azm. Mungkin di bahasa kita ada bahasa serapan azam, berazam. Gitu ya, Bu ya? Naam sahih, bertekad. Bertekad untuk tidak kembali lagi. Gitu ya. Bertekad untuk tidak kembali mengulangi. Tadi kita bahas ada ya'udu tadi, Pak. Di atas tadi al-aud, artinya kembali. Bertekad untuk tidak kembali atau mengulangi perbuatannya lagi. Maksudnya mengulangi perbuatan-perbuatan kemurtadan itu tadi yang menyebabkan kemurtadan. Limislihi, yang semisalnya. Limislihi itu artinya yang semisalnya. Limisli. Naam, limislihi. Misal itu kan contoh, misal gitu. Limislihi yang semisalnya. Bertekad untuk tidak kembali mengulangi hal-hal semisalnya. Maksudnya hal-hal yang menyebabkan kemurtadan atau kekufuran. Wadah mahat. Tadi. Berikutnya, wa qada'u. Ini juga ma'tuf juga. Berarti ini kewajiban selanjutnya. Takdirul kalam. Seakan-akan kalau dilengkapi. Wa yajibu alaihi aydan qada'u. Gitu ya. Jadi qada'u ini juga kewajiban. Qada'u ma fatahu min wajibati syar'i fi tilkal muddati. Apa makna? Kewajiban berikutnya adalah man qada'. Mengqada' atau qada' itu apa, Om? Mengganti. Mengganti. Bolehlah kalau diartikan mengganti. Qada' itu Yaqdi. ta'diyatu al-amal ba'da fawatil waqt. Atau ada'ul amal ba'da fawatil waqt. Mengerjakan amalan setelah terlewat waktu yang semestinya, ya. Waktu mengamalkan yang semestinya. Misalkan sholat itu kan ada batas waktunya, ya atau ya? Iya. Iya. Kalau dikerjakan setelah waktunya terlewat, maka itu disebut qadha. Nah, apa yang harus diqadha di sini? Qadha ma di sini juga ma al-mausulah juga menunjukkan keumuman. Semuanya. Ma al-mausulah itu maknanya seperti alladzi. Jadi menunjukkan keumuman. Mengqadha semua. Mengqadha semua fatahu yang semua yang terlewat. Oke. Fata yafutu itu sudah berlalu, terlewat gitu.
sesuatu yang terlewat. Min. Mengqadha semua yang telah terlewat min wajibati syar'i, dari kewajiban-kewajiban syariat. Hmm. Fitil kal muddah. Maksudnya fitil kal muddah apa? Dalam al-muddah. Muddah itu maknanya al-qit'ah min al-waqt. Atau al-futrah min az-zaman. Muddah itu artinya adalah kadar waktu tertentu. Jadi maksudnya di sini apa? Wajib baginya mengqadha semua yang terlewat dari kewajiban-kewajiban syariat selama masa dia murtad. Bagaimana menghitungnya, Ustaz? Ya, semenjak dia mulai murtad sampai dia masuk Islam lagi. Ketika dia masuk Islam lagi, maka wajib bagi dia mengqadha semua kewajiban seperti sholat 5 waktu, puasa, zakat. Itu semuanya harus diqadha setelah dia masuk Islam lagi. Kita pernah membahas ini, umat sekalian, Waktu puasa. saat membahas fikih puasa Yang sebelum Ramadan. hilang Fikih kesadaran. ketika itu kita membahas bahwasanya murtad, orang yang murtad itu wajib mengqadha semua puasa yang dia tinggalkan selama dia masa murtad. Kalau orang murtad itu nanti masuk Islam kembali. Jadi bukan diminta untuk mengerjakan puasa saat dia murtad, tidak, tapi kita minta dulu untuk masuk Islam kembali. Kemudian dia Mengqadha. wajib kemudian dia wajib mengqadha setelah masuk Islam. Begitu ya, Bu ya? Ya. Bahkan ini berbeda halnya dengan kafir asli, sebagaimana kita bahas dulu juga, maksud kalian. Kafir asli atau orang kafir yang belum pernah memeluk Islam, belum pernah merasakan keislaman, kemudian dia masuk Islam dengan izin Allah, misalkan mendapat hidayah dan taufik, kemudian orang kafir asli itu masuk Islam, maka orang kafir asli itu tidak wajib mengqadha semua yang telah berlalu selama dia kafir, karena dia kafir asli. Namun orang murtad yang sebelumnya Islam, kemudian billah wala qadarallahu lana, orang itu misalkan murtad, setelah Islam dia murtad, kemudian dia mendapatkan hidayah dan masuk Islam kembali, maka wajib baginya untuk mengqadha semua kewajiban selama dia murtad. Wadih Muhammad? Pade Ustaz. Itu semua jumhur, ya, Ustaz. Murtadnya sekian tahun, buset dah. Bagaimana, Om? Jumhur ulama semua sepakat seperti itu, Ustaz. Masya Allah. Lebih berat ya. Oh iya. Capek bener itu. Subhanallah jami'an. Parah. Berikutnya mas sekalian, Kasulat. ini masih kewajiban yang harus dilakukan. Tapi di sini berikutnya ini adalah kewajiban bagi orang lain di sekitarnya. Kalau yang barusan adalah kewajiban bagi si murtad. Ustaz, apa as-shalawatil mafruḍah artinya apa? Ka di situ artinya seperti as-shalawatil mafruḍah, salat fardu, salat fardu, maksudnya salat 5 waktu. Itu kan? Saya lupa tadi, belum menerjemahkan itu ternyata. Baik, berikutnya mas sekalian. Fa in lam yatub. Namun jika dia tidak bertaubat. Maksudnya tidak bertobat di sini, dia tidak segera bertobat, menyesal dan kembali memeluk Islam. Jika itu tidak terjadi, gitu ya. Makanya di sana dijelaskan di dalam kurung maksudnya wa in lam yatub in lam yarji an kufrihi bisyahadatain. Jika dia tidak meninggalkan kekufurannya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Apa yang harus dilakukan? Wajabat istitabatuhu. Maka wajib bagi orang-orang di sekitarnya, sebenarnya kewajiban yang pertama ini adalah kepada imam, pemimpin atau khalifah, gitu kan? Yang paling pertama berkewajiban adalah khalifah atau seorang pemimpin, seorang raja. Apa kewajibannya?
Tapi kalau misalkan misalkan tidak ada khalifah yang mengingatkannya, maka orang-orang di sekitarnya, para ulamanya, ustadz-ustadznya, kiainya, atau orang-orang di sekitarnya. Apa kewajiban orang-orang di sekitarnya? Wajibat istitabatuhu. Ditafsirkan atau dijelaskan di kalimat di dalam Quran di sana. Ai amruhu birruju'i ilal Islam bisyahadataini. Tapi kalau diterjemahkan secara harfiah, istitabah itu dari kata taba yatubu, taba Bertobat. sahih, taba yatubu, tapi wazannya diganti, ditambahkan Istiqlal. sin dan ta. Seperti ghafaro, kemudian ditambah Istighfaro. hamzah, sin dan ta jadi istaghfaro. Kalau ghafaro mengampuni, kalau istaghfaro mohon ampun, minta ampun. Berarti kalau di sini kalau taba itu bertobat, kalau istataba artinya Minta bertobat. memintanya untuk bertobat. Hmm. Itu ya. Wajib bagi orang di sekitarnya untuk memintanya atau menyuruhnya. Kalau di sini kan diartikan di sini ai amruhu, menyuruhnya birruju'i untuk kembali ilal Islam, kepada Islam bisyahadataini dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Wajib bagi orang di sekitarnya. Kewajiban pertama adalah bagi khalifah atau pemimpin atau raja. Kalau misalkan eh, tidak dilakukan oleh khalifah, maka orang-orang alim seperti para ulama, ustaz kiai, atau kalau misalkan juga tidak ada, maka orang-orang di sekitarnya, meskipun bukan seorang alim, harus bagi kita karena kenapa? Kemarin kita bahas sama sekalian, tidak boleh bagi kita ridho terhadap kekufuran. Begitu Ibu ya? Tidak boleh bagi kita ridho terhadap kekufuran. Jadi tidak boleh juga bagi kita membiarkan seseorang terjerumus dalam kekufuran dan kita tinggalkan begitu saja. Itu sama saja kita ridho terhadap kekufuran kalau misalkan kita tidak mengingatkan. Begitu Ibu ya? Afwan Ustadz, Nah, walaupun misalnya gini, dia udah dikasih tahu sama emaknya gitu. Ini kita kakaknya apa misalnya kita ininya kita juga tetap kan apa mengingatkan lagi padahal kan istilahnya udah diingetin nih dalam misalnya keluarga atau apa udah diingetin, tetap yang lainnya mempunyai kewajiban untuk mengingatkannya juga. sebenarnya wajib di sini wajib kifai seharusnya. Seharusnya ya. Wajibnya Hmm. wajib kifai, bukan aini. Jadi Hmm. fardu kifayah. Seharusnya demikian. Makanya tadi kewajiban pertama itu bagi Amirul Mukminin, bagi Hmm. pemimpin umat Islam, bagi khalifah atau raja. Iya iya iya. Kalau Jadi nggak ada, kalau maka nggak yang ada lain. misalnya kan di sini kan nggak Kalau mungkin nggak Pak ada yang RT-nya. mengingatkan sama sekali, kalau nggak ada sama sekali yang mengingatkan, dosa semua ke orang-orang di Hmm. sekitarnya. Gitu. Ustadz Afwan, yang dimaksud di sini eh, apa pemimpinnya, khalifahnya, berarti istilahnya apa keluarganya tidak mengingatkan, maksudnya bukan keluarganya duluan yang harusnya mengingatkan ya Ustaz. Sebenarnya kalau keluarganya tahu, maka harus segera diingat. Iya. Tapi kewajiban di sini yang tanfidh yang betul-betul melaksanakan ketentuan-ketentuan. Karena di sini masih ada kelanjutannya, Om. Setelah istitabah di sini masih ada kelanjutan. Setelah Oh ini iya. akan kita baca. Jadi hal-hal yang ini nanti, rangkaian-rangkaian ini nanti, itu yang pertama kali berkewajiban adalah Amirul Mukminin. Kita lanjutkan dulu ya sekalian. Wajabat istitabatuhu. Ini pertama. Bagi orang di sekitar. Kemudian wala yuqbalu minhu illal islamu au al-qatlu. Wala dan Tidak tidak apa? diterima. Yuqbal. Maksud sekalian, yuqbal itu fi'lun ma'lum atau fi'lun majhul? Maju. Majhul. Jayid, ini fi'lun majhul. Nah, kalau fi'lun majhul itu setelahnya fa'il atau naibu fa'il? Naibu fa'il. Naibu fa'ilnya mana di sini? Wala ya. Walu.
Ini mungkin kaitannya juga dengan istisna. Bu Siti sama Bu Ke nih kalau istisna. Islam Gimana? Bu? dari Hmm, Ini ada ilah di situ. Ini istisna apa? Bu? minhu. Hu. istilah tidak Enggak lah. Istisna mufarrag atau istisna naqis. Ya Bu Siti Bu Ke ya? Ya, satu. Di sini tidak disebutkan mustasna Jadi minhunya. ini Berarti mustasnanya itu sebagai apa di sini? Hmm? sebagai naibul fa'il. Naibu fa'il. Berarti naibu fa'ilnya mana? Islam. Al-Islamu. Sahih. Al-Islamu itu sebagai naibu fa'il. Awil qatlu. Al-qatlu itu ma'tuf. Hukumnya sama. Naibu fa'il. Gitu ya, Bu ya? Hmm. Wala yuqbalu. Dan tidak diterima. Atau gini, Dari Om. Kita bisa menerjemahkan di sini. Bisa dua versi kita menerjemahkan. Wala yuqbalu minhu. Dan tidak ada amalan apapun yang diterima darinya dari illal Islam, kecuali dia kembali memeluk Islam, atau au atau kalau tidak pilihannya yang lain adalah al-qatlu, dibunuh. ih. Hmm. benar ada banget. Atau juga bisa kita terjemahkan dengan demikian, mungkin terjemah secara maknawi demikian, wala yuqbalu minhu illal islamu awil qatlu, dan tidak ada pilihan baginya, gitu kan, dan tidak ada pilihan baginya kecuali kembali memeluk Islam Atau atau dibunuh. mati. Nah, Kalau tapi dibunuh. nanti insya Allah akan kita jelaskan. Tapi maksudnya di sini wa yunaffiduhu, di sana ada penjelasan wa yunaffiduhu alaihi khalifatu. Tapi yang melaksanakan semua ini adalah khalifah. Gitu ya, Bu ya? Mm-mm. Yang melaksanakan semua ini adalah khalifah bisyurutin madhkuratin fil mutawwalat, dengan syarat-syarat. Itu pun dengan syarat-syarat yang yang madhkurah, yang disebutkan fil mutawwalat, di kitab-kitab panjang. Kitab-kitab yang panjang. Kan kitab-kitab ringkas seperti ini. Mutawalah. Itu, Mas. Bagaimana terjemahnya masuk kalian? Terjemahnya dulu, bukan bukan ketentuan penjelasannya, bukan. Penjelasannya yang itu Ustaz. Dan tidak diterima apa? Dan tidak diterima darinya Dan tidak terima semua amalannya. semuanya kecuali dia masuk Islam lagi atau dibunuh gitu. Nah, sahih. Atau tadi terjemahan yang kedua, tidak ada pilihan baginya Heeh. kecuali kembali memeluk Islam. Islam atau mati. Nah, sahih. Sahih. Iya, atau mati ya. Salah deh matinya mau gimana? Mati di sini berarti dibunuh ya Ustaz ya? Dibunuh, dibunuh. Makanya al-qatlu di situ, al-qatlu itu artinya dibunuh. Tapi nanti itu ada penjelasannya, Mas sekalian. Ini kita masih membahas terjemahnya saja. Iya, betul. Ini terkait dengan kewajiban-kewajiban Mas sekalian. Kewajiban bagi si murtadnya sendiri atau kewajiban orang-orang di sekitar. Wadih Mahat? Waduh. Makanya darah orang murtad itu kan halal ya Ustaz ya? Iya, halal, tapi tidak sembarangan kan. Iya, pakai aturan. Harus itu. Khalifah. Ada syarat dan ketentuannya. Meskipun ada sebagian ulama yang seperti Al-Imam Asy-Syarqawi, beliau mengatakan fa in lam yaqtuluhu, kalau misalkan seorang khalifah, seorang imam, pemimpin itu tidak membunuhnya, wajib 'alal ahad qatluhu, maka wajib bagi sembarang orang, setiap orang untuk membunuhnya ma istadharu inda al-qudrah au amnil aqibah, jika mampu dan jika aman dari dampak buruk setelahnya. Misalkan tidak dijadikan tersangka pembunuhan gitu kan. Nah, iya.
Tapi bukan pendapat mayoritas ulama itu. Ini penjelasan dari Al-Imam Asy-Syafi'i. Ini saya ingin menyebutkan saja. Bahkan ada yang menjelaskan seperti itu dari kalangan ulama. Jadi saking 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 buruknya kemurtadan itu. Kenapa? Kenapa beliau mengatakan seperti itu? Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan seperti itu. Li'annahu min qabilin nahyi 'anil munkar. Karena ini termasuk bagian dari nahi mungkar, mencegah kemungkaran. Mencegah kemungkaran. Iya, betul, Ustaz. Jadi mencegah kemungkaran itu selama mampu dan tidak ada dampak buruk yang dikhawatirkan setelahnya, maka wajib bagi semuanya kan gitu. Iya. Jadi beliau menggunakan kaidah. Karena kalau hukumnya nggak keras, nanti banyak yang murtad ya Ustaz. Naudzubillah. Na'udzubillah. Semoga Allah memberikan taufik pada kita semuanya dan keluarga kita dan anak turun dan dijauhkan dari kekufuran dalam bentuk apapun. Baik, umat sekalian, kita terjemahkan berikutnya, umat sekalian, kita terjemahkan. Kita eh, belum belum sampai ke penjelasannya, masih terjemahnya saja. Wa mimma yatarattabu ala riddati syakhsi. Ini berikutnya di paragraf ini, umat sekalian, membahas tentang apa namanya? Konsekuensi bagi seseorang yang murtad. Konsekuensinya apa? Wa mimma yatarattab. Dan di antara mimma di sini min dan ma aslinya. Min di sini adalah min at-tabaidiyah. Jadi diartikan di antara. Gitu ya, Bu ya? Min at-tabaidiyah bukan artinya dari, tapi artinya di antara. Di antara konsekuensi mimma yatarattab, di antara konsekuensi ala riddati syahsi, konsekuensi dari kemurtadan seseorang. Syakhs itu artinya al-mar'u, asy-syakhsu artinya al-mar'u au al-insan. Sama artinya Ibu sekalian. Seseorang artinya asy-syakhsu itu artinya seseorang. Waktu yang mahal? Iya, Wadi. Baik. Di antara konsekuensi kemurtadan seseorang adalah pertama, beliau di sini sebenarnya di dalam kurung ini bukan asli dari matan, tapi penjelasan tambahan. Tadhhabu biha hasanatuhu. Sahih. Ini adalah konsekuensi dari seorang yang murtad, yaitu tadhhabu biha hasanatuhu. Semua pahalanya dihapus. Selama dia dalam kondisi Islam sebelumnya, semua amal soleh selama dia Islam sebelumnya itu dihapus jika dia murtad. Sudah habis semua. Wadih mahad. Wadi. Jayid. Berikutnya, baru di sini matan dari muallif, yabtulu biha shaumuhu. Batal puasanya. Maksudnya batal puasanya, di sana ada keterangan tambahan, linnaharil ladzi irtadda fihi. Pada siang hari di mana dia murtad. Maksudnya seandainya seorang muslim berpuasa, kemudian wala a'yadu billah wala qadarallahu lana, misalkan di siang harinya dia murtad. Maka batal puasanya ketika itu. Gitu Bu ya? Batal puasanya ketika itu. Kalau misalkan suatu saat dia kembali memeluk agama Islam, kembali mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka dia wajib mengqadha puasa hari itu. Gitu ya, Bu ya. Kalau misalnya kalau misalkan di hari itu juga dia kembali masuk Islam, dia bertobat. Untuk banyak yang menasihati dia, kemudian dia tersadar dan kemudian dia bertobat, mengucapkan 2 kalimat syahadat lagi di hari itu juga, maka wajib bagi dia untuk menahan diri dari semua pembatal puasa di hari itu dan mengqadha segera di bulan Syawal, di tanggal 2 Syawal.
Wadih Mahat? Itu pahalanya kan tadi hilang tuh, Ustadz. Pahalanya Itu, hilang. itu walaupun dia misalnya murtadnya cuma sehari, langsung kayak ke reset gitu lagi ya, Ustadz. Hilang gitu, kehapus. Ya Walaupun dia ya murtad cuma kereset. sehari. Sahih, kereset semuanya. Rugi Makanya banget. jangan coba-coba, Om. Iya, enggak, Ustadz. Ya Allah, Langsung nauzubillah. hilang semua Ustaz ya. Parah sih. Wal-a'yadzubillah. Ngumpulin susah-susah, ya Allah. Subhanallah. Nauzubillah, nauzubillah. Iya. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semua dan keluarga kita dan anak keturunan kita dan menjauhkan kita semuanya dari semua bentuk kekufuran. Baik. Berikutnya, wa yabtulu biha tayammumuhu, dan batal juga tayamumnya. Gitu ya. Tayamumnya batal. Karena tayamum itu hukumnya itu sangat singkat, tidak seluas wudhu. Kalau tayamum itu sangat mudah sekali batalnya dan hanya berlaku untuk satu salat fardu. Tayamum itu. Ketika seseorang murtad, kemudian dia dalam kondisi bersucinya dengan tayamum, maka tayamumnya seketika itu batal. Kita lanjutkan, langsung terjemahnya. Nanti maksudnya Penjelasan. nanti ya Ustaz ya. Nah, penjelasannya nanti saja. Ya. Wa yabtulu biha nikahuhu ay zawajuhu qabla ad-dukhul. Dan batal juga nikahnya. Nikahnya batal. Zawaj. Nikah di sini maksudnya zawaj. Batal juga akad nikahnya. Qabla ad-dukhul, yaitu jika nikahnya itu Sebelum bukan, maksudnya murtadnya maksudnya. Murtadnya qabla ad-dukhul. Qabla ad-dukhul. Dukhul di sini maksudnya adalah hubungan suami istri, bersenggama, berjima. Jika murtadnya itu terjadi setelah akad nikah, tapi sebelum Gimana? berhubungan suami istri, gitu Maya. Maka seketika itu juga Pernikahannya akad batal. nikahnya batal. Bingung tidak? Enggak. Jadi akad nikahnya Wah. batal ya Ustaz ya. Akad nikahnya batal kalau belum berhubungan suami istri. Wa yabtulu biha nikahuhu qabla ad-dukhul. Nikah di Dan sini maksudnya akad nikah kan Ustaz ya. sahih ya akad nikah. Lalu apanya Om kalau bukan akad nikah? Pestanya Ustaz. Ya, maka nikahnya batal. Sudah tidak ada hubungan suami istri lagi. Gitu kan? Iya. Wal'iyadzubillah. Wa kadza ba'dahu. Kita lanjutkan terjemahnya. Wa kadza ba'dahu. Demikian juga batal nikahnya jika murtadnya itu terjadi setelah dukhul. Wa kadza ba'dahu. Maksudnya ba'da dukhul. Demikian juga batal nikahnya jika murtadnya itu terjadi setelah dukhul, setelah terjadi hubungan suami istri. In lam ya'ud ilal islami fil iddah. Tapi ini harus digarisbawahi. In lam ya'ud ilal islami fil iddah. Maka ini masih ada waktu tenggang. Waktu tenggang seketika masa iddah. Jika selama masa iddah, in lam ya'ud ilal islam, kalau misalkan tidak kembali memeluk agama Islam selama masa iddah, maka batal nikahnya. Gitu ya, Bu ya. Namun ketika di dalam masa iddah, kemudian dia masuk Islam lagi, jadi belum dibunuh dia di sana. Ketika di dalam masa iddah dia kembali memeluk agama Islam, maka tetap sah nikahnya seperti sedia kala, tidak batal. Nggak harus nikah lagi ya Ustaz ya. Nggak harus memperbaharui nikahnya dengan akad baru dengan saksi dan wali. Tidak. Kalau misalkan dikatakan batal nikahnya, kalau mau berhubungan suami istri lagi, maksudnya mempunyai ikatan suami istri lagi, maka dia harus kembali memeluk agama Islam dan melaksanakan akad baru. Dengan akad baru dengan saksi dan wali. Ustaz, wakada ba'dahu itu maksudnya di sini kan tadi sebelumnya qabla duhul. Nah, kalau wakada ba'dahu ataupun setelah duhul itu Ustaz ya maksudnya gitu ya. Nah, wakada dan demikian juga. Maksudnya demikian juga adalah dan demikian juga batal.
Wakada, demikian juga batal hukumnya ba'da dukhul. Dan Walaupun demikian juga batal dan demikian juga batal akad nikahnya jika saya terjemahkan seperti ini, pelan-pelan. Saya ulangi lagi terjemahnya. Dan demikian juga batal akad nikahnya jika murtadnya terjadi setelah dukhul atau berhubungan suami istri. Jika ya, jika jika kapan itu batal? Jika dia tidak kembali memeluk agama Islam pada masa iddah. Jika dia tidak kembali memeluk agama Islam pada masa iddah. Tapi kalau misalkan di dalam masa iddah dia kembali memeluk agama Islam, maka tetap sah nikahnya, tidak perlu akad baru. Kita lanjutkan terjemahnya wahai sekalian. Wala yasihhu aqdu nikahihi. Dan tidak sah akad nikahnya. Dan ini juga salah satu hukum yang membedakan murtad dan kafir asli. Wala yasihhu aqdu nikahihi. Dan tidak sah akad nikahnya dengan siapapun. Baik dengan wanita kafirah atau wanita muslimah atau sesama wanita murtad seperti dia. Tidak sah akad. Yang menentukan tidak sah atau sahnya itu kan istilahnya di sini pemerintahan kan ketika dia nikah gitu. Enggak, kalau sah tidak sah itu ditinjau dari dua memang. Sah secara syariat agama atau kalau misalkan di KUA itu kan tugasnya sebenarnya bukan menentukan sah tidak, tapi KUA itu tugasnya mendata. Iya. Jadi misalkan dianggap resmi oleh negara kan gitu ya. Dianggap atau dinyatakan resmi oleh negara. Iya. Kalau itu sebenarnya bukan masalah sah tidak sah kalau misalkan oleh negara, tapi resmi dianggap oleh negara atau tidak. Dicatat. Nah. Jadi yang menyebutkan sah atau tidaknya di sini siapa Ustaz? Ya syariat. Syariat menentukan itu. Ini tidak sah. Sudah. Secara syariat. Secara syariat tidak sah. Misalkan dia menikah dengan wanita muslimah, maka tidak sah nikahnya. Maksud saya yang bertindak sebagai syariat, wakil daripada syariat itu siapa Ustaz? Syariat itu yang menentukan Allah dan Rasulnya. Dan sedangkan yang melaksanakannya adalah kita hamba Allah dan dicontohkan oleh para ulama gitu ya. Para ulama yang menghakimi. Sebenarnya kalau pemerintah kita itu yang jadi problem adalah di sini memang kebanyakan pemerintah sekarang itu tidak menjalankan syariat Islam kan gitu. Iya. Kalau pemerintahnya itu adalah pemerintah dengan syariat Islam, maka pemerintah itu yang mengatur ini semuanya adalah pemerintah dan melalui perantara qadhi biasanya, qadhi atau hakim. Qadhi itu adalah tangan kanan pemerintah dalam masalah seperti ini. Tapi bukan hanya masalah nikah saja sebenarnya qadhi, dalam semua permasalahan masyarakat. Hakim itu ya. Kalau sekarang bisa disebut hakim. Hakim itu yang menentukan hukum. Semua perkara yang ada di dalam masyarakat. Kalau pemerintahnya Islam maka qadhi. Tapi sekarang kan nggak ada istilah seperti itu. Makanya kan ada yang bilang hakim itu kan wakil Tuhan ya Ustaz ya, katanya. Aslinya demikian aslinya. Makanya di sana ada kitabnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala, ada i'lamul muwaqqi'in. I'lam al-muwaqqi'in atau a'lam al-muwaqqi'in, bisa dibaca dengan dua cara baca. I'lamul muwaqqi'in atau a'lamul muwaqqi'in. Al-muwaqqi'in di situ maksudnya adalah para qadhi, para hakim. Muwaqqi'in di situ kalau diterjemahkan secara harfiah, muwaqqi'in itu adalah pemegang stempel, pemegang tanda tangan. Mengatakan seakan-akan
para qadhi, para hakim itu adalah pemegang stempel dari Allah ke yang mewakili. Ah, gitu ya. Wafaqanallah jami'an. Makanya berat jadi hakim itu berat. Jadi hakim itu sangat berat. Dan ketentuannya juga ketentuan-ketentuannya itu syarat-syaratnya juga sangat berat. Wafaqanallah jami'an. Saya teringat dulu saya pernah ditawarin suruh daftar jadi hakim ketika baru-baru lulus kuliah. Maka kasih. Tapi setelah masuk grup, kemudian ada tanya jawab dengan hakim senior gitu, yang sudah menjadi hakim. Udah resikonya besar sekali dan nggak mau saya. Horor ya. 2 dari 3. Subhanallah. Udah, daripada mengorbankan semua hidup saya, nggak usah jadi hakim. Sudah yang lain yang mewakili, sudah banyak yang mewakili. Hakim garis aja Ustadz, nggak apa-apa. Mm-mm. Hakim garis kamu ya. Nah kalau hakim garis juga curang juga kayak kemarin, oh gimana? Aduh. Elah. Nah, kalau Bu Anita tahu kalau diajak ngomong kayak gitu, nyambung. Nah, Indonesia Bahrain. Apaan naturalisasi, masak yang bule semua. Alah. Tapi kita lanjutkan terlebih dahulu Mas, kan terjemahannya. Ah, nggak kemana-mana. Iya Ustadz. Tapi kita terjemahkan dulu lanjutannya Om ya. Mm-mm. Tinggal satu paragraf lagi. Di paragraf yang terakhir ini, Om sekalian, ini terkait dengan ketentuan-ketentuan orang murtad setelah dia meninggal, setelah dia mati. Mm-mm. Sebagiannya, tapi awal-awalnya enggak. Awalnya, setelahnya. Yang pertama enggak. Wa tahrumu dzabihatuhu ketika dia masih hidup. Wa tahrumu dzabihatuhu. Haram hewan Ah, sembelihannya. Hewan sembelihannya haram. Dihukumi seperti bangkai. Makanya di sini ada keterangan tambahan wa takunu najisatan. Hukumnya najis karena dihukumi bangkai. Sembelihan orang murtad itu dihukumi bangkai, maka najis. Haram harus dimakan. Kemudian wala yarithu dan tidak mewarisi wala yurathu dan tidak juga Dua. hartanya diwarisi, tidak mewarisi dari orang lain dan hartanya juga tidak diwariskan kepada orang lain, begitu ya. Mm-mm. Ada banget ya, wala yarithu wala yurathu. Yaris itu dianya sendiri, yuras itu hartanya tidak diwariskan kepada orang lain. Berikutnya, wala yusalla alaihi dan tidak boleh untuk disolati. Ketika dia sudah meninggal, sudah mati, wala yusalla alaihi. Tidak boleh untuk disolati. Sebagaimana orang-orang kafir dengan segala macam varian kekafiran. Wala yusalla alaihi. Dan tidak boleh atau haram maksudnya untuk disolati. Bal bahkan di sini ada keterangan tambahan di sana wayak furu dan kafir hukumnya man yusalli alaihi wa huwa alimun bihalihi. Siapapun orang yang mensolatinya sedangkan dia tahu kondisinya kalau dia itu murtad, maka kafir hukum. Saking kenapa Umar sekali ya? Yang nyolatin. Ya, yang nyolatin pun kalau tahu dia itu murtad, kemudian dia mensolati, maka yang mensolati itu juga dihukumi kafir. Karena seakan-akan dia ridha dengan kekafirannya itu. Itu kan apa? Sampai dibilang kafir juga gitu Ustaz. Nah, kan dia kan berarti meridhai kekafiran kan gitu. Menyetujui ya Ustaz ya. Sahih. Tidak boleh mensolati, karena di dalam sholat jenazah, itu di dalamnya adalah doa untuk memohon ampun. Dan tidak layak kita memohon ampun untuk mereka. Sedangkan Allah sudah tegas bahwasanya Allah tidak mengampuni kekufuran dan kesyirikan. Ya kan Ibu kan? Itu juga bahkan para ulama menjelaskan seakan-akan kita menentang Al-Quran.
Seakan-akan kita menentang Al-Quran. Padahal jelas di dalam Al-Quran dikatakan Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan, termasuk juga kekufuran. Kalau misalkan kita memohonkan ampun untuk mereka, berarti kan ini membangkang namanya, ya atau ya? Hmm. Iya. Wala'iyadzubillah. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Berikutnya, wala yughassalu ay la yajibu, dan tidak wajib untuk dimandikan. Tidak wajib bukan berarti haram. Tidak wajib bukan berarti haram. Boleh. Kalau misalkan mau dimandikan boleh. Tapi tidak wajib. Kalau kalau Muslim itu kan wajib dimandikan, ya kan, bukan? Iya. Kalau murtad di sini tidak wajib untuk dimandikan. Wala yukaffanu ay la yajibu, dan tidak wajib dikafani. Tidak wajib bukan berarti tidak boleh. Kalau misalkan ada yang mengkafani, tidak masalah. Tidak wajib untuk dikafani. Wala yudfanu ay Jadi la yajibu, dan tidak dikuburkan. Maksudnya tidak wajib dikubur. Apa ini Tidak Bang? wajib bagi kita semuanya untuk menguburkannya. Bahkan sebagian ulama menjelaskan kalau misalkan dibiarkan saja tergeletak begitu saja juga nggak masalah. Bahkan kalau misalkan dimakan binatang buas pun juga nggak masalah. Tapi kalau misalkan dikuburkan eh, tidak masalah juga dengan syarat keterangan setelahnya di sana. Iya. Wa yahrumu dafnuhu fi madafinil muslimin. Haram hukumnya untuk dikuburkan di kuburan-kuburan orang umat Sunda. muslim. Mm-mm. Itu ya, Bu ya. Jadi tidak boleh dijadikan satu sebenarnya umat sekalian. Kuburan orang umat Islam dan orang-orang kafir itu sebenarnya tidak boleh dijadikan satu. Iya. Harusnya dipisahkan. Dan selayaknya seharusnya kita sebenarnya di sana kuburan umat Islam yang khusus untuk umat Islam itu sebenarnya adalah tanah wakaf harusnya itu sekalian. Jadi kalau misalkan ada orang kaya punya tanah luas, itu kalau mau mewakafkan untuk eh, pemakaman umat Islam itu baik. Itu juga termasuk pahala wakaf. Jadi itu ya. Jadi wakaf itu tidak hanya untuk misalkan sekolah sekarang kan sudah banyak sekali, pesantren sudah banyak sekali. Supaya tersendiri kuburan umat Islam dan orang-orang kafir. Iya. Wafaqanallah jami'an. Jadi kalau misalkan diwakafkan untuk pemakaman umat Islam, maka tidak perlu bayar-bayar lagi, kan udah diwakafkan. Setiap umat Islam yang meninggal mau dikuburkan di sana nggak perlu bayar petak kuburannya lagi. Tapi sekarang kenyataannya nggak gitu, Ustaz. Malah lebih mahal itu. Ya, tapi harusnya itu kuburannya kuburan wakaf atau bukan? Pertanyaannya Wakaf, kan itu. Ustaz. Itu wakaf, tapi ternyata sama nggak tahu ya istilahnya. Pas udah kesini-sininya mungkin ahli warisnya atau gimana gitu ya. Jadi meminta imbalan sebelum Islam Maka menguburkan itu. harusnya didaftarkan ketika diwakafkan itu harus segera didaftarkan harusnya supaya tidak terjadi seperti itu. Perizinannya maksudnya, Ustaz. Perizinannya didaftarin. Ini sebagai tanah wakaf itu kan keperuntukan untuk wakaf itu kan berbeda statusnya di negara kita diatur, ya kan, ya bukan? Betul. Iya. Jadi tanah wakaf kalau sudah statusnya tanah wakaf itu sudah tidak bisa digugat oleh ahli waris lagi Harus, iya. dan tidak boleh dikomersialkan, gitu kan ya Bu? Mm-mm. Tidak boleh dikomersialkan. Dan nanti kalau sudah tanah wakaf untuk pemakaman umat Islam, maka khusus di sana untuk umat Islam saja, tidak boleh semua hal yang diwakafkan itu tidak boleh untuk kemaslahatan orang kafir, tidak boleh, hanya khusus untuk kemaslahatan umat Islam saja. Makanya tidak boleh orang-orang kafir termasuk murtad itu dimakamkan di pemakaman umat Islam. Kalau ada gimana Ustadz? Kalau ada ya menyalahi seperti itu. Makanya mungkin sekarang ada ini Ustadz ya, istilahnya pemakaman kafir, pemakaman kan sudah ada tulisannya tuh Ustadz ya, Kristen, Muslim. Dan sebenarnya salah juga satunya ini kan Ustadz ya. Ya sahih. Dan sebenarnya juga kalau kita melihat efek-efek dampak-dampak, misalkan jika seseorang
dikuburkan, setelah dikuburkan, itu kan pasti orang kafir itu pasti akan diazab. Iya, kasihan lu mengganggu ketenangan. Dan kalau mengganggu, misalkan sampai terganggu umat Islam di sekelilingnya kan, itu maka tidak baik. Kenapa Ustaz? Tadi nggak dengar Ustaz. Kenapa umat orang kafir? Orang kafir itu kalau meninggal, kalau mati, itu sudah pasti diazab. Kalau misalkan dia matinya dalam kekafiran, pasti diazab, ya tuh. Iya. Sampai sampai teman saya itu ada yang bilang kemarin-kemarin tuh ada orang ya gimana ya, orang Nasrani kemudian eh, biasanya memang katanya eh, kebiasaannya seperti itu. Jadi setelah meninggal itu tidak langsung dikuburkan, tapi diawetkan terlebih dahulu beberapa hari itu ada acara-acara di rumahnya gitu selama beberapa hari. Iya Ustaz, Kemudian pakai acara setelah nangis-nangis. setelah beberapa hari itu baru dikuburkan. Dibakar atau dikuburin. Hmm. Sampai teman saya itu bilang mau diadab aja kok repot banget. Sekali. Iya ya. Udah diajak duluan di dunia Ustaz berarti. Tapi kalau Mana ya tuh? misalnya yang dikuburin Itu maksudnya gimana sih Ustadz? Jadi yang apa yang mayit yang muslim itu kecipratan apa gimana sih? Ya, keberisikan khawatirnya terganggu gitu kan. Khawatirnya Eh, eh, terganggu. terganggu. Bukan harusnya udah urusannya sendiri-sendiri ya Ustadz? Iya, Nafsi-nafsi. sendiri-sendiri, tapi Itu Allah alam, tetanggaan gitu ya Ustaz, Iya. tetanggaan gitu. Emang masih kedengeran Ustaz? Nah ya itu maksudnya. gimana? Coba gini. Kita pasti pernah mendengar hadis yang menjelaskan bahwasanya orang setelah meninggal itu akan mendengar suara-suara sandal orang-orang mengiringi. Iya. Itu kan Oh saat iya. dia meninggalkan kuburannya Ustaz, 7 Ya, langkah. ketika meninggalkan kuburan. Oh, suara sandal aja bisa kedengaran. Apalagi yang di sampingnya. Maksud saya kan istilahnya pas 7 langkah, setelah itu mungkin udah nggak kedengeran lagi, nggak gitu Ustaz. Allahu alam. Allahu alam itu masalah gaib. Iya Ustaz. Iya sih. Tapi manfaat faedahnya begitu ya Ustaz, ya, hikmahnya ya maksudnya. Atau mungkin lebih ke doanya kali ya Ustadz, kan kalau ke kuburan muslim kan kita pasti baca doa tuh. Di situ Di ada orang antaranya itu kafir juga. nyelip satu Di, gitu kan, antara, ada orang di kafir antaranya nyelip itu juga satu. meskipun, nah mungkin di antaranya itu juga meskipun di dalam doa itu juga ada kekhususan untuk orang muslim. Maka mungkin hikmah doa itu kenapa kok ada kekhususan untuk orang muslim. Bagaimana doa kalau melewati kuburan atau masuk kuburan? Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin. Di sana ada kekhususan minal mu'minina wal muslimin. Jadi orang-orang yang beriman dan muslim, orang mukmin dan orang muslim, ya kan Ibu ya? Iya. Nah, jadi salam di situ tidak berlaku untuk orang kafir yang dikuburkan di situ. Ya, biar aja disirik sendiri di situ. Subhanallah jam. Iya, iya. Kita lanjutkan dulu Mas. Sampai mana tadi Mas? Wala yukafanu wala yudfanu. Wala yudfanu la yajibu wa yahrumu dafnuhu fi madafin muslimin. Sampai sini ya. Ya. Terakhir wa maluhu fai afan. Oh di sini. Wa maluhu ba'da mautihi. Wa maluhu ba'da mautihi, dan status hartanya setelah dia mati. Apa status hartanya? Kan tadi hartanya itu tidak bisa diwariskan kepada ahli warisnya. Ya atau ya? Betul. Bagaimana status hartanya? Wa maluhu ba'da mautihi fai'un. Ai lima salihil muslimin. Statusnya adalah sebagai harta fai. Fai itu seperti apa? Seperti harta-harta pajak yang dibayarkan orang-orang kafir kepada umat Islam. Fai. Fai itu kegunaannya untuk apa? Lima salihil muslimin, untuk kemaslahatan umat Islam. Nanti insya Allah akan saya jelaskan. Fai itu pembagiannya seperti apa. Ini terjemahnya dulu saja. Gitu Ibu ya? Apa harta? Saya terjemahkan lagi. Wa maluhu ba'da mautihi fai'un. Dan status hartanya. Status hartanya setelah dia meninggal adalah sebagai fai. Fai di sini dijelaskan secara singkat, ai lima salihil muslimin, untuk kemaslahatan umat Islam. Jadi nanti hartanya itu diserahkan kepada Baitul Mal,
kalau misalkan di suatu negara itu ada baitul mal muntazam, baitul mal yang terorganisir dengan baik, yang bisa dipercaya. Gitu ya, Bu, Kayak ya? kayak rampasan perang gitu kan Ustaz. Sahih, seperti harta rampasan perang. Sahih. Nanti insya Allah akan kita jelaskan nanti pembagiannya seperti apa, fai itu. Gitu ya, Bu, ya? Ya. Baik. Terakhir, wa yukhalladu bila nihayatin. Wal'iyadu billah. Wa yukhallad itu fi'il majhul, Ibu sekalian. Naibu Dikekalkan. fa'ilnya naibu fa'ilnya dhamir mustatir taqdiruhu huwa ya'udu ilal murtad. Gitu ya. Dan dia yaitu orang yang murtad itu kekal. Yukhallad, dibuat kekal. Gitu ya. Bila nihayatin, tanpa akhir. Kekal tanpa akhir, tanpa nihayah, tanpa ada ujungnya, tanpa ada habisnya. Fil adab, kekal di dalam apa? Kekal di dalam azab. In mata ala riddatin, jika dia mati dalam kondisi murtad seperti itu, wal a'yadu wala qadarallahu. Ka ghairihi mimman yamutu ala ghairil Islam. Kondisi ini sama seperti selainnya dari orang-orang yang mati dalam kondisi tidak Islam. Maksudnya secara singkat, kondisi ini sama seperti kondisi-kondisi orang kafir yang mati dalam kekafiran. Semua bentuk kafir, konsekuensinya adalah ini yang terakhir. Kekal di dalam azab. Baik di dalam kuburnya maupun di akhirat nanti setelah dibangkitkan. Wal'iyadu billah. Wala qadarullah. Ini terjemah singkat dari halaman ini, Mas sekalian, terkait dengan hukum-hukum murtad. Ada pertanyaan Mas sekalian terkait dengan terjemahnya saja, belum penjelasannya Mas sekalian. Enggak Ustaz. Lanjut. Ini qadarullah ternyata baru bahas terjemah sudah jam segini Om ya. Seru ya Ustaz ya. Enggak terasa. Maafkan Allah jami. La ilaha illallah. Kita bahas Om sekalian, mungkin ini tidak akan selesai di malam hari ini, nanti berarti qadarullah kita sisanya mungkin kita lanjutkan di pekan depan kalau misalkan tidak selesai. Begitu ya Bu ya? Baik, Kita bahas sedapat. Di awal tadi kita bahas di paragraf pertama tentang apa Om sekalian? Tentang apa sih? Ahkamil murtadi. Yajibu ala Diwajib- man waqa'at minhu riddah. Kewajiban. Kewajiban bagi orang yang murtad. Kewajiban bagi orang murtad. Naam, paragraf pertama ini adalah membahas tentang kewajiban bagi orang yang murtad. Ada berapa kewajiban orang yang murtad yang disebutkan oleh Al-Mu'allif di sini? 4. 4 atau 5? Coba dihitung. 5 Ustaz. Ada 5, sahih, ada 5. Oh, 5 ya? 5. Yang pertama apa? Al-audu Meninggalkan Al-audu fawran ilal Islam. Segera Di- kembali memeluk agama Islam dengan cara mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kemudian itu yang pertama, kewajiban yang pertama. Kewajiban yang kedua, al-iqla'u al-iqla'u amma waqa'at bihi riddah, meninggalkan semua hal yang menyebabkan kekufuran atau kemurtadan. Itu yang kedua. Yang ketiga apa Wahad? wajib azab. An-nadamu al-qada'u ala ma sadara minhu. an-nadamu Oh, al-qada'u terakhir. An-nadamu ala ma sadara minhu. Menyesali betul-betul semua apa yang telah diperbuatnya dari kemurtadan-kemurtadan yang telah diperbuat. Menyesal. Ini sebenarnya bisa disingkat dengan taubat ya Bu sekalian. Jadi yang kedua, ketiga, dan keempat ini mungkin bisa disingkat dengan bertaubat. Karena bertaubat itu menyesal dan berazam menyesal dan meninggalkan semua yang telah disesalinya itu dan berazam atau bertekad untuk tidak kembali lagi melakukannya. Ya, itu ya.
Iya. Nah, betul-betul bertaubat. Jadi yang kedua tadi meninggalkan sebab-sebab kemurtadan, semua bentuk murtad. Kemudian ketiga adalah menyesali apa yang telah dia perbuat dari sebab-sebab kemurtadan. Dan yang keempat adalah al-azamu ala an la ya'uda limithlihi. Bertekad di dalam hatinya untuk tidak mengulangi hal semacam itu. Maksudnya hal-hal yang menyebabkan kemurtadan. Baru yang kelima, kewajiban yang kelima apa Muhammad? Kodok. Ma fatahu. Qada'u ma fatahu min wajibati syar'i fi tilkal muddah. Man qada semua apa yang terlewat dari kewajiban-kewajiban syariat selama masa dia murtad. Wafakanallah jami'an. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Jadi ada 5 pemahat ya. Mungkin pemahat sekalian bisa memberi nomor di setiap kewajiban itu tadi. Atau misalkan kalau misalkan ditulis ulang ada 5 angka, 5 poin itu tadi. Taib. Jadi itu adalah kewajiban seseorang yang murtad. Pemahat sekalian, seseorang yang murtad, kewajiban pertama dia adalah harus segera kembali memeluk Islam. Tidak boleh ditunda-tunda. Tidak boleh ditunda-tunda. Jadi harus segera. Makanya orang yang misalkan mengingatkannya, orang yang menyuruhnya untuk bertaubat, itu harus segera juga. Karena tidak boleh kita ridho dan meridhoi seseorang dalam kekufuran. Maka harus segera dan dianya sendiri juga harus segera bertobat dan kembali meluk agama Islam dengan cara mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi kalau misalkan dulu pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat, misalkan dulu masuk Islam, kemudian mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka harus diulangi lagi. Kalau misalkan pernah murtad, maka harus wala'iyadzubillah, kemudian harus mengulangi 2 kalimat syahadat. Dan yang perlu diperhatikan di sini, mengucapkan 2 kalimat syahadat setelah murtadnya ini harus dengan niat, mengucapkannya itu harus dengan niat untuk masuk Islam kembali. Jadi mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan niat mengucapkan keduanya itu untuk masuk Islam kembali. Bukan mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan niat berzikir. Wadih Muhammad? Bingung tidak maksud saya? Jadi kan innamal a'malu binniyat. Amalan itu tergantung dengan niat. Mengucapkan 2 kalimat syahadat itu bisa dengan niat untuk masuk Islam, juga bisa dengan niat untuk berzikir. Tidak cukup niatnya itu dengan zikir, tidak. Tapi harus dengan disertai niat dia mengucapkan itu untuk masuk Islam. Wadih Muhammad? Waduh. Maksudnya berzikir itu saat kita sholat ya Ustaz ya? Bukan zikir kan kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah itu kan zikir. Nggak hanya la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, termasuk syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu kan juga kalau diniatkan sebagai zikir, maka itu bernilai zikir. Zikir itu kan tidak hanya setelah sholat, teman. Baik, berikutnya Wahad. Dan tidak cukup hanya dengan istighfar. Orang yang murtad. Wal'iyadzubillah. Wa'afanallah. Orang yang murtad, kalau ingin masuk kembali ke dalam Islam, maka tidak cukup hanya dengan istighfar. Mungkin sebagian orang mengira cukup dengan istighfar. Maka tidak cukup sama sekali. Ini bahkan disebutkan penjelasannya oleh para ulama. Tidak cukup sama sekali hanya dengan istighfar. Harus diulangi lagi 2 kalimat syahadat. Bahkan para ulama menjelaskan mengucapkan istighfar bagi orang yang murtad itu hukumnya dosa, menambah dosanya. Karena dianggap seperti saya sempat sebutkan tadi, karena dianggap mempermainkan dan menentang Al-Qur'an. Karena di dalam Al-Qur'an jelas Allah berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi."
Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan, termasuk juga kekufuran. Kalau misalkan orang murtad, kemudian istighfar, maka itu dosa di atas dosa, tambahan dosa baginya. Wadih Muhammad? Waduh. Jayyid. Kemudian kewajiban yang kedua tadi al-iqla, meninggalkan semua hal yang menyebabkan kekufuran. Semua hal di sini, umat sekalian, semua hal di sini baik kekufuran-kekufuran yang berupa keyakinan atau kekufuran yang berupa perbuatan ataupun ucapan, semua harus ditinggalkan. Ya, kalau misalkan seseorang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, tapi di dalam hatinya masih ada keyakinan, masih ada keyakinan yang menyebabkan dia batal keislamannya, maka belum sah Islam. Saya ulangi lagi, jika seseorang mengucapkan dua kalimat syahadat, tapi jika di dalam hatinya masih ada keyakinan kemurtadan, keyakinan yang menyebabkan dia murtad, maka tidak sah Islam. Wadih Muhammad? Halo? Iya. Ya Ustaz, jadi perkataan atau perbuatan ya Ustaz ya. Baik keyakinan, perkataan maupun perbuatan. Seperti kita bahas sebelumnya, sebab-sebab kemurtadan itu ada tiga macam. Ada yang berupa keyakinan di dalam hati, atau perbuatan, atau ucapan. Semua itu harus ditinggalkan. Hmm. Wadih Muhammad? Iya Ustaz. Ya Ustaz. Apa nama ajarannya? Perbuatan, perkataan atau keyakinan. Nah, dan ini harus segera, Mas kan. Semuanya itu harus segera. Jadi kembali masuk ke dalam Islam itu harus dengan segera. Mengucapkan dua kalimat syahadat dengan segera. Meninggalkan semua bentuk kekufuran itu harus dengan segera. Tidak boleh ditunda-tunda. Tidak boleh ditunda-tunda. Karena kalau ditunda itu berarti meridhai kekufuran. Ya kan Ibu ya? Dan bahkan umat sekalian, kalau misalkan dijelaskan oleh para ulama, kalau seandainya ada seorang yang kafir datang kepada kita dan dia menyatakan diri untuk masuk Islam, maka ketika itu juga harus segera kita bimbing untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Tidak boleh ditunda-tunda. Tidak boleh kita katakan kepada dia misalkan, oh, pertimbangkan dulu. Misalkan. Ya, pertimbangkan dulu, coba dipikir-pikir dulu, coba baca-baca dulu, misalkan buku-buku tentang Islam. Kemudian setelah betul-betul yakin tentang ajaran Islam, nanti baru saya ajari mengucapkan dua kalimat syahadat, misalkan seperti itu. Atau misalkan pergi saja ke rumahnya fulan atau fulan gitu. Enggak, tidak boleh seperti itu. Kalau misalkan ada orang kafir datang kepada kita, dia menyatakan dia ingin masuk Islam, maka harus seketika itu juga harus kita bimbing untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Nah, karena kalau kita tunda, seakan-akan kita meridhoi dia terus berada di dalam kekufuran dalam masa tundanya itu, ya tuh ya. Iya. Harus segera, sebisa kita harus segera. Afwan Ustaz, tapi katanya ada yang bilang harus orang yang pengen masuk Islam itu harus mandi dulu bersih. Ya, ya kan Gimana nggak Ustaz? menafikan kalau masih cukup lah waktu untuk mandi. Enggak maksudnya ketika dia datang gitu kita kita nyuruh dia mandi dulu baru kita bantu kan? Nggak masalah, mandi dulu supaya bersih. Oh, mandi. Bersih. Walaupun dia nggak mandi nggak apa-apa kita langsung apa bantu dia untuk syahadat gitu Ustaz. Nggak apa-apa juga. Segeranya Nggak di sini masalah. makna segera di sini. Nggak masalah. Atau mandinya setelah mengucapkan dua kalimat syahadat juga nggak masalah sebenarnya. Ntar dia jadi berubah pikiran ya Ustaz ya, disuruh mandi ya Ustaz ya. Balik lagi ke rumah dia murtad lagi, nah aku bilang balik. Subhanallah. Gitu ya, Bu ya? Ya. Dan bahkan sebagian ulama itu menyebutkan di dalam kitabnya, bahkan jika seseorang misalkan dalam kondisi berkhutbah, ada khotib berkhutbah di atas mimbar,
kemudian datang orang yang ingin masuk Islam. Itu khutbahnya itu harus dijeda terlebih dahulu, kemudian membimbing orang itu untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Baru dilanjutkan khutbah. Begitu pentingnya Ustaz ya. Masya Allah. Nah, kita tidak boleh meridhai kekufuran sedikit pun. Wafaqanallahu a'lam. Tapi Begitu setahu juga. saya Ustaz, Afwan, setahu saya biasanya nggak ada yang begitu Ustaz. Langsung berhenti dulu tuh imamnya, enggak. Dia nyelesain dulu. Ah, Nah, biasanya langsung habis itu acaranya lain sendiri. Acara dia apa untuk syahadat gitu Ustaz. Nah, lah, Pak. Kalau misalkan ditundanya tidak terlalu lama sih nggak apa-apa. Tapi memang sebagian ulama menyebutkan seperti itu di dalam kitab-kitab. Para ulama menegaskan tegas dalam masalah ini. Diumpamakan seperti itu, saking mendesaknya hal ini. Hmm. Subhanallah, Jan. Kenapa di Sampai sini fauron Ustaz, bukan suraan misalnya gitu kan sama-sama artinya cepet kan segera. kata faur dan syariah itu artinya berbeda. Faur dan syariah itu artinya beda. Syariah itu artinya cepat, yaitu gerakan yang cepat. Ya Kalau tindakannya kan. faur, kalau faur itu dalam waktu yang sesingkat-singkatnya gitu. Hmm, lebih cepat lagi gitu ya Ustaz ya. Eh, gitu ya. Bisa dipahami, Mas? Ya, Ya Ustaz. Ustaz. Wafaqanallah jami. Allahumma shalli ala untuk yang berikutnya tadi, al tadi yang kedua, al iqla'u mimma waqa'at bihi riddah. Kemudian an-nadam, an-nadam wal azm. Ini termasuk saya seperti saya sebutkan tadi. Ini sebenarnya termasuk bentuk taubat sebenarnya. Taubat, yaitu dengan betul-betul menyesali, menyesali semua bentuk kemurtadan yang telah dia lakukan. Menyesal karena kenapa? Rasulullah pun juga bersabda, an-nadamu taubatun. Penyesalan adalah bentuk dari taubat. An-nadamu taubatun. Penyesalan adalah bagian dari taubat. Wadih Ahmad. Makanya dilanjutkan al-azmu ala an la ya'uda limislihi itu juga bagian dari taubat. Adapun mengqadha, wafaqanallahu jami'an. Mengqadha ini mengqadha semua kewajiban. Seperti saya sebutkan tadi, tidak hanya sholat. Kalau di sini di matan yang kita pegang di sini, ini dicontohkan sholat fardu. Tidak hanya sholat fardu, tapi juga puasa Ramadan, kemudian zakat, semua bentuk kewajiban. Wadih Ahmad. Ya, Ustaz. Wal azmunya belum Ustaz. Wal azmu Ya, itu ala tadi termasuk bagian dari taubat, kan? Dari oh, nada. menyesali dan berazam bertekad untuk tidak kembali mengulanginya lagi. Hmm. Subhanallah. Afwan wahai sekalian, mungkin eh, di pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Nah, Semoga di pertemuan akan datang kita bisa menyelesaikan. Jadi mungkin agak tertunda wahai sekalian, satu pertemuan lagi kita Baik menyelesaikan Ustaz. bagian. Semoga Allah memberikan taufik dan kemudahan di pekan yang akan datang kita bisa menyelesaikan. Hal min soal, Umar, qabla an naftim. lah. لا يوجد. إن كان لا يوجد فنكتفي بهذا القدر. Kita cukupkan Mas sekalian. Bagaimana? Nah, Ustaz. Kita cukupkan Mas sekalian. Semoga apa yang kita bahas dan pelajari malam hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya agar kita bisa mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, kesabaran, keistiqomahan, serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya, demikian juga kepada orang-orang yang kita sayang. Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya dan juga orang-orang yang kita sayangi dimanapun berada.
Jika di antara kita ada yang sakit atau kerabat kita atau keluarga kita ada yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan kita semuanya termasuk hamba-Nya yang soleh dan solehah dan bertakwa kepada. Semoga Allah menjadikan keluarga kita dan anak keturunan kita termasuk hamba-Nya yang soleh dan solehah. Dan semoga terlahir dari mereka generasi ulama. Semoga Allah Amin. mengumpulkan kita bersama dengan keluarga kita dan anak keturunan kita di surga Firdaus. Semoga Allah selalu melindungi negara kita dan memperbaiki kondisi negara kita. Semoga Allah memberikan pemimpin yang terbaik untuk negara kita dan memperbaiki pemimpin-pemimpin kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita, baik yang lalu maupun yang akan datang, baik yang kita lakukan secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terang, baik yang kita sadari maupun tidak kita sadari. Semoga Allah mengampuni semua dosa kita dan menerima semua amal ibadah kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa orang tua kita dan guru-guru kita dan menerima semua amal ibadah kita. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan dalam setiap urusan kita, termasuk dalam ilmu, waktu, usia, dan keluarga kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya agar kita bisa senantiasa ridha, bersabar, dan bersyukur atas semua ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kepada kita semuanya husnul khatimah. Amin. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين والمجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين والمجاهدين في غزة. اللهم انصرهم وأيدهم وقوهم واجمع كلمتهم ووحد صفوفهم. اللهم انصر مجاهدين وتقبل شهداء وارحم موتاهم واشفي جريحهم وأطعم جياعهم واسقي عطاشهم وارحم أراملهم ويتاماهم. اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم كن معهم ولا تكن عليهم يا رب العالمين. اللهم دمر ومزق وهدم وشتت اليهود الصهيونيين الغاصبين ومن عاونهم من الكفار والمنافقين يا قوي يا متين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. warahmatullahi Jazakallah khair Ustaz. Jazakallahu khairan katsiran Ustaz. Barakallahu Untuk fikum. foto untuk foto yang saya share di grup tadi mungkin di save dulu mas sekalian. Mungkin baru kita bahas di pekan depan insya Allah. Maafkan Allah. Baik Ustaz. Izin Wabarakatuh. Jazakallahu khair. Barakallahu fiik.